banyak di kalangan umat, bagaimana mereka belum mengetahui hukum daripada menggadai atau gadai. Bagaimana sih hukum daripada kita menggadaikan barang kita? Di mana kita menggadaikan? Di saat orang itu banyak sekarang mungkin kan, di saat orang tidak mampu, di saat orang sudah tidak ada mungkin untuk ekonomi daripada keluarganya, maka di situ mereka menggadaikan salah satu barang, entah itu berupa apa yang digadaikan, entah itu berupa apa, motor misalnya, mobil ataupun sawah, apapun itulah ya. Makanya banyak sekali. Nah, itu bagaimana hukum daripada kita menggadaikan barang yang kita punya, kita gadaikan kepada orang yang menggadai, entah itu saudara, entah itu orang lain atau siapa sajalah, maka itu hukumnya adalah jais. Nah, jadi sangat salah. Terkadang banyak orang yang menilai kalau wah, orang Islam kok menggadaikan barangnya demi untuk menghidupi keluarganya. Nah, itu kan banyak sekali, bahkan di kalangan kita itu sudah banyak ya. Makanya di sini hukumnya adalah jais, penang, boleh dan diperbolehkan, yang penting sesuai. Di situ ada namanya apa? Ada namanya rukun. Nah, ada rukunnya. Jadi orang gadai menggadaikan apapun termasuk ada rukunnya. Yang nomor satu yaitu adalah ada kedua pihak, ada yang menggadaikan, ada yang menerima. Nah, ini ya, saya menggadaikan kepada siapa? Saya menggadaikan harus ada dua pihak. Gadainya dewe piye gitu. Siapa yang mau menggadai? Nah, gitu. Dan barang gadaian, ya, itu namanya akid ya. Dan yang nomor dua, rukun yang nomor dua yaitu marhun. Ada marhun, ada barang yang digadaikan. Iki mau gadene nggak barangnya terus. Aku di sawah nuso ngono, aku tak gadene. Dia nggak ada rupa, maka nggak sah. Dia nggak tahu, yang gadene nggak tahu sawahnya di mana, maka itu nggak boleh. Ya, itu nggak disahkan di dalam hukum fikih. Ya, barang jaminan intinya gitu. Sawah yang saya gadaikan, kita harus punya sawah. Ya, terus di sini marhun bih, yaitu utang. Utang yang ditanggung atau dijamin dengan marhun. Nah, ini harus dipegang ini. Gitu. Misalnya saya, kita harus ada suratnya atau apa itu kan ya. Itu dari sini adalah yaitu akad. Lafaz atau ucapan serah terima. Misalnya saya menggadaikan ini, saya terima. Nah, itu harus ya. Itu termasuk rukun daripada apa? Daripada gadai menggadaikan barang. Dan di sini wahwa lukhota subutu wasyar'an ja'alu aini maliyalihi aini maliyati wasikotan bidaini yustaufa minha inda ta'adzuril wafa. Di sini terangkan terang gadai secara bahasa adalah menetapkan. Apa yang ditetapkan? Sedangkan secara syariat yaitu adalah menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas utang yang akan dijadikan untuk membayar ketika tidak bisa membayar hutang. Nah, ini ya. Jadi misalnya sama gadekne motor. Nah, ini sudah diserah terima dengan yang menggadai. Sudah diserah terima. Iki aku gadekne motor, saya terima. Nah, iki 1 tahun misalnya, 1 bulan misalnya. Nanti saya akan tebus. Nah, jika dalam keadaan 1 bulan ataupun sampai 1 tahun, ini yang menggadaikan tidak bisa menebus, dan yang menggadai ini sudah benar-benar dengan jarak segitu tidak mau nambah lagi jangka waktunya, maka di sini jaminan ini wajib dilelang atau dijual untuk menebus daripada utang yang sudah diberikan dengan jaminan motor. Nah, ini seperti itu, gitu ya. Jadi kalau si gadainya misalnya ya udah nggak apa-apa jangka panjang, nah berarti mereka masih mau. Berarti kita harus membuat akad baru lagi. Nah ya, kita harus ada akad baru lagi bahwasanya nambah berapa bulan, nambah atau berapa tahun. Nah di sini
Diterangkan juga wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihani makbudotun. Nah, apa artinya? Jika kamu dalam perjalanan, wa in kuntum ala safarin, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat di sini, katiban farohina makbudotun, maka apa? Tidaklah ada barang jaminan yang kita pegang. Nah ini, jadi boleh, tidak ada kok. Oh, gak ada yang menggadaikan hukumnya haram, berdosa. Oh ya, enggak bisa seperti itu ya. Jadi ada anak Nabi sallallahu alaihi wasallam rohana dir'an inda Yahudiya fil Madinati wa akhadha minhu syaira li ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini sesungguhnya Nabi itu pernah menggadaikan baju perangnya yang terbuat dari besi itu digadaikan. Nah, itu kepada orang Yahudi. Dan Nabi mengambil darinya sejumlah gandum untuk keluarga beliau daripada Rasulullah. Nah, dari mana hadis ini? Dari hadis riwayatnya Imam Al-Bukhari. Nah, Al-Muhadzab sekitar juz 2. Ya, rukun. Nah, tadi sudah sempat saya sebutkan rukun daripada apa? Daripada gadai menggadai. Lah ini harus benar-benar jelas. Tadi rukunnya sudah. Dan di sini yang kita cari yaitu setelah rukun. Ada syarat gadai juga. Nah, syarat daripada syarat gadai. Syarat gadai apa? Satu, pihak yang berakad. Nah, ini, pihak yang berakad harus cakap hukum. Nah, boleh berakal ya, dan memiliki kemampuan untuk mengatur urusan hartanya dengan baik. Nah, ini semua. Ini yang menggadaikan orang berakal. Sing gadekne wong edan piye? Siapa yang mau menerima? Barang gadaian harus markun, harus memenuhi kriteria, harus ada nilai harga. Nah, itu barang tersebut memiliki nilai iki ditol bejaji. Barang ini kalau dijual maka harganya masih lumayan. Nah, dan apa barang itu harus sesuai? Nah, maksudnya ini barang harganya 5 juta. Maka berapa saya harus dapat uang dari barang yang saya gadaikan? Nah, itu enggak ada batasan. Ya, tapi tetap kita ukur sendiri kan gitu. Boleh lebih sedikit dari harga barang, boleh lebih banyak daripada harga barang. Nah, ini harus kita tahu ini. Nah, itu syarat-syarat apa? Syarat-syarat daripada dan jenis sifatnya harus kita tahu. Entah itu kendaraan, entah itu sawah, entah itu rumah. Nah, kita harus tahu ya. Nah, dan marhun itu harus juga intinya pokoknya barangnya harus benar-benar ada harganya itulah. Ya, barangnya harus benar-benar itu syarat-syaratnya. Nah, insya Allah kalau itu semua sudah terpenuhi dan tadi yang pertama dulu ada akad, saya gadaikan, saya terima seperti itu. Nah, ini harus dipenuhi ya. Ingat orang harus berakal. Nah, nggak berakal biye, ya, gitu ya. Nah, ini harus dipahami. Jadi nggak ada di sini keterangan bahwasanya boleh gadai menggadaikan boleh, harus memenuhi syarat, harus memenuhi akad, rukunnya, syaratnya harus ada. Nah, ini menurut fikih ini. Sama carilah kalau nggak percaya. Sama cari dalam kitab-kitab juga itu masih banyak. Nah, tidak diuntukkan barang yang nah ini tidak diperuntukkan hal yang dilarang. Yang tidak boleh itu barang gadai, tidak boleh masuk dari golongan barang haram. Nah, apa saja misalnya yang diharamkan dalam Islam, babi misalkan, anjing misalkan. Kalau sapi boleh mah, boleh saja ya. Yang penting jangan barang haram. Ini benar-benar barang halal dan milik kita sendiri gitu ya. Intinya kata tadi harus jelas lah. Yang saya sebutkan di awal tadi harus jelas. Insya Allah aman.